Shalom. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang komunikasi interpersonal di mata kuliah komunikasi interpersonal di bagian bab 5. Di sini kita akan membahas tentang teori-teori dalam komunikasi kelompok. Yang pertama, prinsip dasar komunikasi dalam kelompok. Komunikasi sendiri merupakan suatu hubungan interaksi yang kita lakukan baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain. Hal tersebut kita lakukan guna mempertahankan kelangsungan hidup karena sebagai makhluk sosial kita berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Pertama, teori keseimbangan atau Heider. Teori Heider memusatkan perhatiannya pada hubungan intrapribadi yang berfungsi sebagai daya tarik. Dalam hal ini, daya tarik menurut Heider adalah semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka dan tidak suka terhadap individu yang objek-objek lainnya. Kemudian sistem ABX dari Neicom. Sistem ABX dari Neicom memperluas teori hubungan intrapribadi dari Heider sampai pada interaksi yang terjadi antara anggota dari kelompok yang hanya terdiri dan dua anggota. Model dari Neicom melibatkan tiga unsur, yakni A dan B yang mewakili dua orang di individu yang berinteraksi dari X sebagai objek pembicaraan atau komunikasi. Kemudian teori proses perbandingan sosial atau Vestiger. Dalam teori Vestiger membedakan antara kenyataan fisik dengan kenyataan sosial. Apabila pendapat, sikap, dan keyakinan kita dapat diukur secara fisik, berarti kita berhubungan dengan kenyataan fisik, sehingga kita tidak perlu lagi berkomunikasi. Akan tetapi, bila pendapat, sikap, atau keyakinan kita tidak didasarkan pada kejadian mudah diukur secara baik dengan cara berkomunikasi dengan keadaan sosial, dan ini dapat diukur secara baik dengan cara berkomunikasi dengan orang lain yang kita anggap penting. Teori pertukaran sosial atau Kelly dan Baut. Model Thibaut dan Kelly mendukung asumsi-asumsi yang dibuat oleh Hormon dalam teorinya tentang proses penekanan sosial yang menginteraksi manusia, mencakup permukaan sosial dan mencakup pertukaran barang dan pas, dan tanggapan yang muncul dari individu lainnya dengan berkaitan dengan imbalan dan pengeluaran. Kemudian teori sosiometris atau Mireno. Sosiometris dapat diartikan sebagai pendekatan teoritis dan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Mireno dan kemudian dikembangkan oleh Jennings dan oleh yang lain-lain. Kemudian sistem internal dan eksternal atau Humans. Menurut Humans dalam Cladding dan Harrison pada tahun 1985 yang ke-56, ada tiga unsur dalam suatu kelompok kecil, yakni kegiatan, interaksi, dan perasaan terdiri dari tindakan-tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan tugas kelompok. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, mereka terlibat dalam suatu interaksi, yakni mereka memperlihatkan saling ketergantungan dan saling menanggapi dalam bertingkah laku.
Kemudian analisis proses interaksi atau Wiles. Analisis proses interaksi dari Wiles adalah sistem keseimbangan. Semua unsur-unsur berada dalam keadaan seimbang. Terdapat jumlah yang sama kategori tugas dan kategori sosio atau emosi dan unsur negatifnya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang terlibat dalam kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan tugas selama satu tahap sedang cenderung mempertahankan keseimbangan mereka. Kemudian teori kepribadian kelompok. Yang pertama, teori percakapan kelompok. Teori percakapan kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota yang pertama dan keluaran dari kelompok. Masukan dari anggota kelompok dapat diidentifikasi sebagai perilaku, interaksi, dan harapan-harapan yang bersifat individu.